channel Fakta Natuna. Dan malam ini kita masih membahas untuk kelanjutan tentang pandemi yang kemarin-kemarinnya. Jadi malam ini karena ada pemberitaan dari Mbak Dedi, karena masih ada topik yang akan dibahas untuk malam ini. Jadi malam ini kita akan langsung bertanya tentang topik apa yang bisa Mbak Dedi memberikan kepada kita, dan mungkin kelanjutan dari cerita pandemi yang kemarin. Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, seperti ini teman-teman. Sebelum kita memasuki pembahasan topik cerita kita dengan Mbak Dedi, kita mohon maaf dulu sebelum pembuatan video ini berlanjut, dan jika ada kesalahan, kita dari channel Fakta Natuna mohon maaf sebesar-besarnya. Belum kita membahas topik apa yang ingin diceritakan oleh Mbak Dedi pada malam ini, kita terlebih dahulu kita ingin berbincang dulu dengan Mbak Dedi sebelum kita memasuki topiknya. Oke, gini Mbak, sebelumnya kita cerita tentang masalah pandemi kan Mbak? Iya. Ya. Oke, jadi seperti ini Mbak, kita dari channel Fakta Natuna ingin bertanya, boleh Mbak kasih sedikit kuncinya, ya kan? Bagaimana Mbak awal ceritanya Mbak ini bisa mendapat pandangan seperti ini, ya kan? Apakah ini memang dulunya Mbak ada pembelajaran atau amanah atau dari leluhurnya, ya kan? Iya. Boleh Mbak kasihlah kunci-kunci sedikit, kasih pecahan sedikit lah untuk kita semua yang ada di Indonesia ini Mbak. Ya, Mbak juga dalam perjalanan hidup ini panjang. Sebelum ketemu mendiang itu memang dari bujang Mbak ini sudah belajar. Ya. Apa sih untuk belajar nih? Ya, Mbak itu untuk belajar ya cuma suka-suka aja sebenarnya. Setelah kejadiannya seperti ditambahkan dari mendiang juga, Mbah lanjutkan pembelajaran itu. Oh, itu dari mendiang Mbak? Iya, dari mendiang. Jadi itu seberapa lama itu Mbak mempelajarinya itu Mbak? Itu gini ya, mendiang itu saya kan tinggal di Tanjung Pinang. Mendiang itu waktu itu melihat anak yang di Tanjung Pinang. Anak ini di Tanjung Pinang ya ada lah, bukan saya aja, ada abang juga di sini. Mendiang ini tinggal di rumah abang saya itu sekitar 54 hari malam. Setelah 54 malam dia pulang. Jadi sebelumnya itu ketemu tuh ngobrol lah. Ngobrol masalah pengetahuan, masalah pengertian, masalah ya banyak macam dalam satu malam itu. Ya. Oh, jadi perbincangannya itu dengan mendiang selama satu malam ya? Iya, itu langsung ngasih amanah mendiang itu. Oh, mendiang. Karena waktu itu 54 hari ya ketemu itu cuma satu malam itu. Oh, sampai pagi. Berarti bukan belajar dari siapa-siapa Mbak ya? Enggak, memang ini dari mendiang. Memang dari amanah. Dari mendiang. Amanah ya. dari mendiang. Amanah dari mendiang. Oh, oke. Nah, itulah teman-teman. Jadi dari asalnya Mbak Dedi ini memulai kelebihan seperti ini ya bukan karena kelebihan dia belajar dari mana ya, tapi dia memang dari amanah dari orang tuanya. Ya. Sebelum kita lanjut dalam video-video cerita tentang topik apa yang Mbak Dedi ingin sampaikan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita bersama-sama supaya diberikan kelancaran dan kesehatan dan keselamatan dalam menjalani keseharian kita. Oke. Jadi Mbak, ini malam kita berjumpa lagi tentang apa yang Mbak ingin sampaikan.
karena kemarin kan kita sudah cerita tentang masalah pandemi. Jadi ya mungkin kita berpikir itu sudah selesai, tapi karena Mbah mempunyai info lagi, Mbah mengatakan masih ada kelanjutannya, kan sulit itu. Ya. Ya mungkin teman-teman juga penasaran cerita apa yang ingin Mbah sampaikan lagi untuk kedepannya, kan seperti itu. Ini seperti ini ya, Mbah ini makanya sikap Mbah ini belajar. Apalagi selama ada pandemi ini Mbah ini mantau sikap Mbah ini. Iya. Mbah ini semampu Mbah mantau ini sambil melihat keadaan situasi pandemi ini, ya terutama itu Mbah ini menyelamatkan keluarga dulu. Iya. Berapa jauh pantauan Mbah ini melihat terutama itu lingkungan sekitar dulu yang Mbah lindungi. Mudah-mudahan lingkungan sekitar jangan sampai menambah ke lingkungan, merebak ke lingkungan. Ya. Itu yang Mbah pikirkan. Oke, itu yang Mbah Yang ketahui, Mbah pantau. yang Mbah pantau dan Mbah ketahui Selama ini. masalah pencegahannya. Ya, mungkin nggak Mbah kasih tahu kepada siapa-siapa, mungkin hanya untuk di lingkungan Mbah sendiri. Ya itu pun pencegahannya lingkungan itu pun cuma mantau nyelamatkan, bantu nyelamatkan lingkungan, jangan sampai kena lingkungan ini masalah pandemi ini. Ya, oke. Ya, Jadi seperti ini Mbah. Mbah. Masalah pencegahan itu kita selanjutnya. Jadi untuk masalah pencegahan, jadi sebelum masalah pencegahan ini, apa masih ada gambaran-gambaran yang waktu Mbah dapatkan? Iya, ada di kurun 1 tahun tuh ada gambaran. Oke. Nah, itu pernah saya sampaikan ya, kalau nggak salah Mbah pernah nyampaikan tanggal 7 sampai tanggal 9 Maret gambarnya ya seperti itu. Terus tanggal 19 Maret gambarnya seperti itu. Ya, untuk kelanjutan dalam kurun 1 tahun ini Mbah dapat gambaran 4. Itu pun nggak sekaligus karena Mbah 4 sekaligus. 4 gambaran ya? 4 gambaran kurun 1 tahun ini. Kurun 1 tahun dari Maret itu di bulan apa lagi Mbah? Selain Di Maret. bulan Mei. Mei. Di bulan Mei. Nah, terus di bulan Oktober. Berarti 3 loh Mbah. Ya kan? 4. Maret, Mei. Maret itu 2 dalam kurun 1 tahun. Maret itu 2. Dalam kurun 2 gambaran 1 bulan itu. dalam 1 bulan itu. Iya, 2 gambaran. Oh, berarti di Maret itu 2 gambaran 1 bulan itu. Berarti di Mei sama Oktober. Iya, Mei sama Oktober itu yang Mbak dapat gambaran. Jadi mungkin cerita yang kita kemarin itu mungkin di Maret ya Mbak? Iya, di Maret. Oke. Di Maret. Boleh. Jadi untuk gambaran yang di bulan Mei ya, itu seperti apa? Yang bulan Mei tanggal 21 Mei kurang lebih ya. Ini kurang lebih ya karena itu berbentuk di atas itu Mbak lihat karena ini seperti kilat. Itu seperti bola bulat tapi warna merah. Itu di bulan Mei. Di bulan Mei. Ya. Nah, setelah Mbah dapat gambaran itu, dia ini macam mengeluarkan semburan seperti hujan. Seperti hujan itu pun cuma sekali. Ya Mbah, dapat setelah dia itu nyembur ke bumi itu cuma sekali. Seperti air hujan. Nah, itu yang bulan Mei 2020 itu. Bulan Mei ya. Bulan Mei. Jadi ini kan yang Mbak cerita ini tentang masalah pandemi ya. Masalah pandemi, gambaran masalah pandemi yang Mbak mantau gejolaknya pandemi ini yang Mbak mantau. Oh, Mbak lihat gitu. Itu dari gambaran Mbak seperti itu gitu. Oh, gambaran yang dari 19 Maret sampai 21 Mei itu gambaran yang Mbak dapatkan. Iya, itu gambaran. Jadi setelah gambaran dari 21 Mei, jadi gambaran itu kalau menurut pandangan Mbak itu apa? Merah itu seperti api dan mengeluarkan sesuatu seperti hujan. Itu kalau pandangan Mbak itu apa? Ya kalau pandangan Mbah ya ini ya pandangan Mbah ini karena ini belum tahu pasti ya pandangan Mbah ini apa ini seperti yang penyakit nimpa
bumi yang gejolaknya seperti ini, apa itu bukan. Mbah juga yang selama ini melihat ya itu yang Mbah dapat. Karena Mbah ini kan melihat pandangan-pandangan Mbah yang kita sampaikan ini, Mbah selama 1 tahun kan memantau terus perkembangan adanya pandemi ini. Itu gambaran Mbah. Itu semua itu penentuannya dari alam itu, yang pandangan Mbah seperti itu. Oke, itu pandangan Mbah ya. Yang bulan Mei 2020 itu yang kurun 1 tahun Mbah. Iya. Oke. Jadi Jadi Mbah cerita tadi kan ada gambaran di Oktober. Oktober ada. Oke. Mantau terus Mbah. Oke, teman-teman, kita dengarkan apa yang diceritakan oleh Mbak Dedi ini tentang gambarannya di bulan Oktober 2020. Oke, silakan. Ya. Setelah Mbah duduk terus pantau akan terjadi apa perkembangan ini, pandemi ini gimana, Mbah juga tetap mantau masalah keselamatan, termasuk Mbah juga kena imbasnya. Di pada tanggal 9 Oktober Mbah dapatlah gambaran kuncinya selama 1 tahun itu, sumbernya. Apa yang saya Mbah gambarkan tadi, yang api dari atas itu menimpa kita ini, Mbah ini, ataupun dari bawah itu bantu. Ini Mbah belum dapat memastikan, ini gambaran Mbah. Nah itu yang 9 Oktober 2020 ini seperti munculnya dari pusarnya bumi, seperti bola. Gejolaknya pandemi ini. Iya, seperti bola muncul dari bumi, itu bawa asap hitam pekat dari pusarnya bumi. Iya, bawa asap hitam persamaan. Itu bola itu muncul dari bumi, itu bawa asap hitam. Itu Jadi, 9 Oktober tahun 2020. Jadi itu bol yang bulat tadi keluar dari pusarnya bumi itu mengeluarkan asap hitam. Bukan keluarkan, bersamaan. Membawa. Jadi gandeng dia. Bola itu muncul dari bumi di pusarnya tadi. Di pusarnya bumi itu muncul membawa gambaran itu, asap hitam. Jadi lengket munculnya ke awan udara. Jadi kalau kita cermati, berarti pandemi ini ada sangkut pautnya dengan lumpur lapindo. Kalau sekilas bayangan Mbah itu memang ada, karena komunikasi itu penyakit itu. Oh, jadi memang kalau menurut pandangan Mbah itu aslinya asalnya itu dari lumpur tadi. Itu setelah dapat 9 Oktober ya. Itu muncul setelah 9 Oktober tuh. Ya, itu kan sudah kurun jalannya 1 tahun lebih, 1 tahun kurang lebih itu Mbak dapat itu. Oke. Lihat. Ya, benar. Oke. Ya, ini mungkin agak sulit Mbak ya kalau untuk dipahami Mbak ya. Karena ini ibaratnya saya juga kaget tuh sendiri, sedikit kaget. Kagetnya seperti ini. Yang kita cerita ini dari pandemi, masalah pandemi kan. Iya. Jadi Mbah ceritain gambaran Mbah yang Mbah dapat di dalam kurun 1 tahun 2020 ada bersangkutan dengan lumpur lapindo. Padahal yang kita ceritain tadi lumpur lapindo di video-video pertama kita kan lumpur lapindo itu. Iya. Rupanya di pandemi ini juga ada bersangkut tautnya dengan lumpur lapindo kan? Iya, itu pandangan Mbah yang selama Mbah mantau keadaan situasi seperti ini 1 tahun ya, itu yang Mbah dapat. Ya. Gambaran itulah setelah Mbah dapat gambaran, masuk tahun 2021 ini Mbah dapat bayangan apa ini kira-kira untuk tahap-tahap penyelesaian, untuk tahap penyempurnaan. Itu Mbah berpikir dulu, Mbah akan pantau dulu dalam sebulan 2 bulan ini kapan waktunya. Oke. Nah ini Seperti ini Mbak. Mohon maaf sebelumnya.
Berarti Mbah sudah mendapat gambaran masalah pandemi di kurun 1 tahun 2000 dari tahun 2020. Ya, awal mantau tuh memang Mbah duduk itu dari Maret ya. Ya. Maret itu awal bulan Maret Mbah mantau itu. Oke. Awalnya itu. Benar. Ya. Ya. Dari awal Maret ya. Iya, Mbah mantau itu dari awal Maret Ya. sampai kurun 1 tahun masuk tahun 2021 ini. Ya. Itu belum pernah dapat bayangan gambaran. Ya. Kan dari awal Maret sampai Oktober. Berarti kan di Maret Mbah dapat 2 gambaran. Iya. Di Mei 1 gambaran. Iya. Oktober 1 gambaran. Iya. Dan kurun 1 tahun. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Selama pandemi ini berjalan, ya kan? Iya. Tentu keseharian Mbah ini sebagai buruh bangunan kan tetap berada di lapangan, di luar rumah. Iya. Ya kan? Iya. Apakah Mbah ini sebenarnya udah mendapatkan cara pencegahannya untuk menanggulangi masalah pandemi ini? Ya, kalau Mbah sendiri dapat ya, Mbah sendiri ya. Ya. Untuk Mbah sendiri pribadi ya ini. Ya, oke. Bukan untuk umum ya. Dari Mbah sendiri memang dapat. Ya. Mbah sendiri dapat. Itu pun nggak saya sebarkan kemana-mana. Mbah sendiri yang dapat. Ya, Yang saya sampaikan itu. Begini Mbak, saya potong, bukan masalah apa. Oke, ini masalah pribadi Mbak, ya kan? Ya, sebagai saya, ya kan, mungkin teman-teman kita yang ada di luar sana, setidaknya, ya kan, ingin tahu Mbak, ya kan, apa cara apa yang Mbak lakukan untuk masa pencegahannya, ya kan? Setidaknya Mbah ini Mbah, untuk mengurangi rasa takut, rasa beban yang kuat kan seperti itu Mbah. Iya. Ya kan? Bolehlah Mbah pecahkan sedikit, kasih kutipan sedikit untuk kita-kita yang muda-mudi yang ada di Indonesia ini, biar ya lebih ibaratnya lebih kuat untuk menjalani masalah pandemi ini gitu Mbah. Ya kalau Mbah ya, Mbah ini nggak pernah ngajak ya. Kalau Mbah mau dengar ya alhamdulillah. Ya. Tak mau dengar ya alhamdulillah. Cuma Mbah ini ngasih pedoman yang didengar, yang Mbah cerita ini. Mbah ini memang setiap keluar itu 2 hari sekali, seminggu sekali, entah Mbah kerja, entah Mbah jalan, itu memang Mbah ini cuma minum minyak tanah setengah sendok teh makan seminggu sekali. Oh, setengah sendok teh. Ya. Minyak tanah itu. Minyak tanah itu. Itu untuk Mbah pribadi. Ya, ya sekarang gini loh. Kan saya bertanya Mbah, Iya. bertanya Iya. apa cara penjagaan Mbah, ya kan? Mbah mengatakan itu minyak tanah. Setiap kita mau melakukan perjalanan atau kita keluar dari rumah, kita harus meminumnya setengah sendok teh, ya kan? Itu kurun waktu mungkin 2 hari sekali atau 1 minggu sekali, Iya, ya kan? Mbah. 3 hari ataupun seminggu sekali. Ya penting ada Waktu. Ada waktunya. Ada waktu. Ya. Karena pencegahan ini itu kan virus ya. Itu virus. Nah, makanya virus kita adu itu kan dengan virus juga, racun juga, itu minyak tanah. Minyak tanah itu kan racun. Iya. Kalau kita minum minyak tanah itu meresap ke darah daging. Napas kita ini kan sudah bau minyak tanah. Yang mau masuk kita itu kan racun. Racunnya virus ini kan minyak tanah. Itu yang Mbak dapat. Oh, itu yang Mbah dapat. Iya, itu pribadi Mbak. Berarti selama kurun 1 tahun ini sudah Mbah jalankan. Mungkin darah Mbak ini kalau disuntik mungkin minyak tanah. Udah kurun 1 tahun ya. Dalam kurun 1 tahun nih, darah Mbak ini mungkin udah berbau minyak tanah. Ya, oke. Ya, kita di sini kita cuma mengungkap cerita Mbah ini
hanya tentang pribadi Mbah, Ya. tidak mengajak siapa-siapa kan itu. Iya, iya. Eh, ya kalau memang Itu mau pribadi Mbah itu ya sendiri. karena ini pribadi Mbah yang melakukannya kata Iya. itu. Ya bagi yang mau mendengarkan ya silakan, nggak mau ya udah kan gitu itu. Alhamdulillah. Nah, Ya. karena selama ini perjalanan Mbah udah Mbah lakukan ya, Ya. baik-baik saja kan seperti itu. Iya, amin. Alhamdulillah Nggak- sampai sekarang. nggak ada kendala apa-apa. Karena mungkin kalau di luar logika Mbah nggak mungkin Mbah orang minum minyak tanah, Iya. ya kan? Iya, benar. Nah, secara modis secara apapun kan nggak mungkin nggak pernah kedengaran orang minum minyak tanah Mbah. Iya, iya benar. Nah, tapi ya ini unik loh Mbak. Karena uniknya seperti apa? Cara pencegahan Mbak ini ya memang nggak setiap hari, tapi kalau bisa itu 1 minggu sekali lah seperti itu. Iya. Nah, yang penting Yang ada. Mbah lakukan itu. Yang penting ada. Yang penting ada. Ya. Jadi gini ya teman-teman. Cerita yang apa yang didapati oleh Mbah Dedi ini selama kurun 1 tahun di tahun 2020 ya, ada teman-teman sudah mendengarkan. Jadi mungkin oh ya Mbak, lupa saya Iya. ada satu tadi sebelum kita berjumpa Mbak kan ada gambar tuh Mbak, Iya, iya. ya kan? Mbak ada bawa satu gambar. Iya. Tunjukkan aja Mbak, untuk apa itu sebenarnya gambarnya, mungkin rangkuman untuk tahun 2020 ini. Ya itu ada bawa memang untuk Mbah yang dapat selama 1 tahun dari 4 gambar tadi, memang Mbah langsung gambarkan. Oke, tunjukin aja Mbak, Mbak. tunjukin aja. Nah, ini ya. Ah, Ini. Ya. Ya, ini gambaran nih. Mbah duduk mulai awal Maret ya, 7 Maret sampai 9 2020. Ini Mbah mencium. Nih, Mbah mencium. Inilah seperti cabai modelnya. Tapi ini berbentuk baunya itu Mbah lihat ini seperti darah hitam. Inilah. Makanya ini baunya amis. iya. Amis. Mbah juga seperti waktu ini lewat di depan Mbah mau muntah. Ini. Iya, iya. Ini. Oh ini darah seperti darah hitam ya. Iya, ini darah hitam. Ini mengumpal Mbak ya. Mengumpal. Nah, ini mengumpal. Ini seperti ini, seperti darah hitam nih. Oke. Bentuknya seperti cabai. Iya. Nih bentuknya. Ya, oke, berikutnya Mbak. Nah, ini yang berikutnya ya. Yang 19 Maret. Ini yang 9 Maret 2020. Ini yang saya sampaikan pernah, itu saya sampaikan seperti mangkok gambarannya. Ini bentuknya gambaran yang sebenarnya, gambaran dari alam. Ini terbakar. Terbakar ini bentuknya hitam. Ini gambaran Ini. yang di video yang lalu ya. Yang lalu ini langsung saya sampaikan. Ya, ya. Nah, ini rangkuman yang Ya, ya. kita Oke. sampaikan, ini saya rangkum sekali. Ya. Nah, ini gambarnya ini alam ini. Asapnya hitam. Ini hilang sekilat. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini berikutnya yang 21 Mei. Ya, ini 21 Mei 2020. Ya, ini bola bulat. Ya, bentuk ini yang Bang lihat seperti kilat. Ini nyembur ke bumi macam hujan. Ini bentuknya ini. Ya, inilah gambaran-gambaran yang Mbah Manto ini nyembur ke bumi. Ini sekali aja nyemburnya. Semburannya satu kali. Sekali aja. Ini sekali nyemburnya. Ini. Jadi kalau menurut Mbak ini semburan ini apa Mbak? Ya, ini karena pandemik ya. Apa ini itu apa bukan? Mbah belum bisa memastikan karena ini cuma gambaran yang Mbah Manto selama ini ada pandemik. Oh iya. Ini yang berbentuk bola merah ini nyembur ke bumi ini bentuknya ini. Iya. Mecah ke bumi ini Iya ya. Oke. di atas. Gambaran ini pun Mbah lihat cuma sekilas. Ini. Selama kurun berapa bulan kemudian. Oke. Ini yang ketiga ya. Iya. Ini tadi Mbah kan udah nyampaikan keempat ya. Ini ketiga. Ini tiga yang keempat ya. Nah, ini yang keempat. Ya. Nah, ini gambaran yang keempat nih. Nah, yang sebenarnya gambaran yang keempat ini bulat-bulat
muncul dari bumi, bawa asap hitam pekat ini, pekat ini, pekat dari dalam ya. dari dalam bumi bulat. Ya, ini Mbah lihat, ya, ini di pusarnya bumi kedudukannya munculnya ini. Ya. Inilah nyembur ke awan. Ya, ya. Ini yang 9 Oktober 2020. Setelah ini dapat untuk kelanjutan sampai tutup tahun 2020 Mbak nggak dapat. Ditutup tahun 2020 nggak dapat. Nggak dapat lagi. Cuma sampai ini gambaran yang baru. Iya, ini sampai 9 Oktober ini 2020. Iya. Ini. Berarti ini gambaran terakhir, Mbak. Iya, gambar yang terakhir ini. Oke. Itu gambaran-gambaran yang Mbak Dedi dapatkan dalam kurun di tahun 2020. Jadi sebelum kita nutup video ini mah, ya, kita bertanya dulu. Ini kan secara tidak langsung ya seperti menjalani juga semua misi kemanusiaan, karena apa yang Mbak lakukan di tahun 2007, 2012, ya kan? Iya. Nah, dan pandangan Mbak dapat di tahun 2020 tentang masalah pandemi ini. Jadi kita bertanya seperti ini. Itu kan sulit, Mbak, kalau untuk di kondisi kita sekarang ini, ya kan? Apalagi untuk masalah ekonomi ya, Mbak ya. Iya. Agak sulit. Benar. Jadi kan Mbah mendapat pandangan mengatakan itu di tahun 2021 itu untuk sumbernya keseluruhannya untuk penyempurnaannya ke depan, masa depan gitu. Untuk masa depan yang akan datang, ya kan. Sekarang gini loh, Mbak. Sekarang mungkin kita di mana-mana itu kita kan ekonomi kan jatuh, Mbak, ya kan. Iya. Gini loh, Mbak. Kalau menurut pandangan Mbak di tahun 2021 ini, kapan itu terjadinya untuk penyempurnaan keseluruhan? Ini pandangan Mbah yang Mbah lihat setelah itu tadi Mbah tak dapat gambaran mau masuk tahun 2021 setelah dapat kuncinya untuk penyempurnaan itu masa waktunya tahun 2021 ini itu Maret tahun 2021 itu untuk penyempurnaan. Ya, oke. Ya gini Mbah. Ya. Itu. Kita berdoa saja kan seperti itu, ya kan? Iya. Berdoa semoga kita diberikan oleh kelancaran rezeki. Ya mudah-mudahan Mbah ini masih dikasih kuat, waras, sehat. Yang apa Mbah sampaikan ini mudah-mudahan Mbah bisa kesampaian ke sana menyelesaikan apa yang Mbah dapat. Ya, itu kan tergantung pada ya rezeki, Mbak ya. Iya tergantung rezeki karena penentuannya ini Maret. Ya. Cuma tanggal waktu jam ini kita nggak tahu, tapi bulan Maret. Ya benar. Itu bulan Maret. Tanggal berapa kita nggak tahu. Tanggal berapa nggak tahu. Yang penting itu bulan Maret. Ya benar. Oke. Jadi semua keseluruhan cerita Mbak itu berarti selesai kita cerita untuk masalah di tahun 2020 masalah pandemi ya. Iya ini. Pandangan Mbak seperti itu. Oke. Kalau kita diberikan kerezekian untuk di awal di bulan Maret ya mungkin Mbah berangkat lah ya. Insya Allah kalau Mbah ada jalan keluarnya untuk berangkat mungkin Mbah akan membantu. Ya. Membantu. Ya kita semua Mbah akan membantu. Mudah-mudahan Mbah dikasih sehat. Kita semua panjang umur. Kita semua ya kita dari Jantan Pak Tanah Tuna, dari semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya mungkin ikut mendoakan Mbah supaya bisa mendapat jalan keluarnya untuk membantu di misi kemanusiaan Mbah. Amin. Ya. Nah, jadi itulah teman-teman. Jadi cerita malam ini tentang masalah kelanjutan video yang lalu tentang masalah pandemi dan penambahan sedikit untuk Mbak Dedi ini menjalani misi kemanusiaannya. Jadi
kita bersama-sama mendoakan Mbak Dedi supaya mendapatkan jalan keluarnya, biar beliau bisa membantu untuk di misi kemanusiaan. Sebelum kita menutup video ini, terlebih dahulu kita meminta maaf jika ada kesalahan berbicara dan dalam pembuatan video ini. Kita meminta maaf sebesar-besarnya. Jadi terima kasih Mbah atas informasinya. Sama-sama. Karena sudah bersedia membantu di channel Fakta Natuna. Semoga teman-teman kita melihat video ini juga bisa membantu di channel kita dan mendoakan Mbah supaya bisa berangkat untuk membantu di misi kemanusiaan yang Mbah niatkan selama ini, kan seperti itu. Iya. Oke teman-teman, ikuti terus video-video kita karena masih ada video-video selanjutnya yang akan dikupas tuntas oleh channel Fakta Natuna dari narasumber Mbak Dedi asli Pacitan, Jawa Timur. Amin. Selamat malam, terima kasih atas semua perhatiannya. Kita tutup video ini di malam ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.